Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Setelah Lintian selesai, dia berjalan masuk dan kedua orang itu mengikutinya tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, Lintian melihat sebuah pilar batu, dan pilar batu ini memancarkan aura hantu yang sangat pekat. Pada saat yang sama, terdengar pula jeritan-jeritan lemah. Suara itu terdengar sangat menyeramkan, hingga Luolian gemetar dan berkata, "Apa suara itu? Kalau aku tidak salah tebak, itu pasti jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam pilar batu ini." Tanpa banyak berpikir, Lintian langsung menghantam pilar batu itu dengan kekuatannya. Seketika, beberapa jiwa muncul melintas di permukaan pilar batu tersebut. Jiwa-jiwa itu memohon pertolongan kepada Lintian dan yang lainnya. Pemandangan jiwa-jiwa yang sedang disiksa itu membuat mereka ketakutan. Jiwa-jiwa itu terbelenggu rantai dan terikat erat di puncak pilar, membuat mereka tak bisa melarikan diri. Lintian menatap mereka dan tersenyum, "Tentu saja aku bisa membebaskan kalian, tapi kalian harus menjawab beberapa pertanyaanku terlebih dahulu." Jiwa-jiwa itu pun mengangguk, menyatakan kesediaan mereka satu persatu. Lintian bertanya, "Kenapa kalian ada di sini? Dan siapa iblis Pulau Iblis itu?" Orang-orang itu berebutan menjawab. Dia adalah seorang kultivator hantu dengan tingkat Raja Dewa. Walaupun tingkat kultivasinya sendiri masih lebih rendah, tapi kekuatan jiwanya sudah mencapai tingkat Dewa Raja. Kekuatan jiwanya sangat luar biasa. Mendengar tentang tingkat Dewa Raja, Raja Janggut Merah terkejut, jadi benar seperti yang kita pikirkan. Lintian melanjutkan, "Lanjutkan. Katakan semua yang kalian tahu." Setelah orang itu menjelaskan semuanya, Lintian mengetahui bahwa mereka semua ditangkap oleh iblis itu. Jiwa mereka disegel di sini, sementara tubuh mereka dikendalikan oleh iblis tersebut. "Apa yang perlu dikatakan, sudah kami katakan. Bisakah kau menyelamatkan kami?" tanya salah satu dari mereka dengan cemas. Yang lain pun memandang penuh harap. Lintian berkata, "Aku akan bebaskan kalian sekarang juga." Lintian meletakkan tangannya di atas pilar batu itu. Pilar itu memiliki kekuatan pengikat jiwa yang sangat kuat. Namun, jiwa Lintian sendiri jauh lebih kuat, sehingga pilar itu tidak mampu menahannya. Lintian segera menghancurkan pilar batu tersebut, membuat puluhan ribu jiwa melayang bebas. Pikiran pertama para jiwa itu, tentu saja, kembali ke tubuh mereka masing-masing. Maka para utusan yang berada di pulau itu langsung terbangun satu persatu, lalu melarikan diri dari Pulau Iblis dengan panik. Pulau Iblis pun tiba-tiba menjadi kacau. Sebelum para penghuni pulau menyadari apa yang terjadi, mereka mendengar para utusan itu membuka topeng mereka dan berbicara sambil berlari ketakutan. Raja Janggut Merah yang sedang di hutan bergumam gugup, "Selesai sudah." Revining, Lian, melihat sekeliling, "Kenapa aku merasa sesuatu yang kuinginkan ada di sini?" "Iblis itu datang," sahut seseorang. Mata Raja Janggut Merah terbelalak. "Serius? Kami di sini." Pada saat itu, segumpal asap hitam muncul dari tanah dan membentuk penghalang Raja Dewa, Divine Saffron, sekitar 20 langkah jauhnya. Di dalam penghalang itu, tampak gelombang energi yang sangat kuat. "Sialan." Tanpa bicara lagi, makhluk itu langsung mengirimkan 3 serangan kekuatan ke arah Lintian dan 2 lainnya. Lintian langsung menyelamatkan mereka berdua, sementara bayangan Lintian menyebar ke segala arah. Tubuh aslinya bersembunyi di balik bayangan itu sambil tersenyum. "Boleh tahu siapa kau sebenarnya? Kenapa aku harus memberitahumu?" Lawan itu melihat banyak bayangan dan menyadari bahwa Lintian bukan orang biasa. Tapi saat Lintian bertanya, dia malah marah. Namun Lintian hanya tersenyum, "Kau pasti akan memberitahuku." "Jangan mimpi. Aku tidak akan bicara." Lintian tertawa kecil. "Kau kenapa? Takut padaku?" "Takut? Siapa takut padamu?" Lintian terus memprovokasi. "Kalau tidak takut, kenapa tidak tunjukkan wajah aslimu? Jangan sembunyi terus. Hanya karena kau bilang begitu, aku harus muncul? Kau kira aku siapa?" jawabnya geram. Lintian mencibir, "Kau pura-pura jadi iblis hanya untuk mengumpulkan berbagai barang, kan? Brengsek, itu namanya berdagang adil, bukan memaksa." "Kau tahu apa?" balasnya membela diri. Lintian mengejek, "Kalau butuh 2-3 kali lipat harga untuk barter, itu namanya bukan dagang, tapi merampok."
kan? Anak kecil, ulangi itu. Lin Tian kaget karena lawannya begitu peduli soal nama baik, lalu tersenyum, ternyata kau orang yang pengecut tapi gengsi. Kau cari mati. Dengan marah dia melompat menyerang Lin Tian. Bayangan-bayangan iblis yang tadi muncul pun lenyap di sapu penghalang Raja Dewa miliknya. Lin Tian cepat melompat menghindar dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa kau marah? Anak kecil, percaya tidak aku bisa membunuhmu? Coba saja, aku mau lihat bagaimana caramu membunuhku." Setelah berkata begitu, Lin Tian langsung terbang pergi. Asap hitam mengejarnya. Akhirnya, Lin Tian masuk ke lembah iblis sambil tertawa. Kenapa? Takut masuk ke sini? Lembah iblis ini formasi khusus di pulau ini. Maksudmu, siapa masuk tak bisa keluar? Benar, ini tempat untuk menghukum para penjahat. Lin Tian tersenyum. Sejujurnya, aku sudah bebaskan semua tahanan di sini. Asap hitam tak percaya, omong kosong. Saat itu juga, Lin Tian keluar dari formasi sambil tersenyum. Masih omong kosong? Melihat Lin Tian bisa keluar, asap hitam terkejut. Kau? Aku kenapa? Kaget? Lin Tian tertawa. Asap hitam makin marah dan menyerang lagi. Lin Tian masuk lagi ke formasi sambil tertawa. Kalau mau tangkap aku, masuklah. Asap hitam, yang belum pernah masuk lembah iblis, akhirnya ikut masuk karena yakin bisa keluar. Saat dia tiba di dalam, Lin Tian tersenyum. Selamat datang. Asal kau mati, aku akan keluar, kata iblis itu sambil siap menyerang. Tapi Lin Tian berjalan ke tepi formasi dan tertawa. Kau bodoh ya? Aku suruh masuk, kau masuk beneran. Kalau kau bisa keluar, aku juga bisa, katanya sambil melompat mencoba keluar, tapi dia terjebak. Dia panik, apa-apaan ini? Formasi ini mengenali siapa pemiliknya. Tidak sembarang orang bisa keluar, jawab Lin Tian mengejek. Setelah mencoba berkali-kali tanpa hasil, Lin Tian tertawa di luar. Bagaimana? Menyesal? Kau? Iblis itu begitu marah sampai tak bisa berkata-kata. Lin Tian lalu memanggil Lin Xinyu dan Raja Janggut Merah. Melihat asap hitam terkurung, mereka penasaran. Lin Tian tertawa. Lihat, aku suruh dia masuk beneran. Bodoh, kan? Raja Janggut Merah berkata kagum, tak kusangka iblis sehebat itu bisa kau jebak. Hilian tersenyum. Kakak Lin, hanya kau yang bisa keluar masuk formasi ini? Lin Tian hanya tersenyum misterius. Sementara itu, asap hitam berteriak marah dari dalam, kalian tunggu saja. Kalau aku keluar, kalian semua mati. Kalau mau, aku bisa lanjutkan atau lanjut terjemahan bagian lain. Mau dilanjut? Namun, Lin Tian mengejek, silakan saja berpikir, tapi tanpa aku membantumu, seumur hidupmu pun kau takkan bisa keluar dari situ. Kau, jangan sombong, lawan itu tampak gusar dan marah. Lin Tian memandang gumpalan asap hitam itu sambil tersenyum. Bahkan di saat seperti ini, kau masih tak mau menunjukkan wajah aslimu? HMPH, mimpi saja, jawab lawannya dengan nada penuh amarah, tapi Lin Tian hanya tersenyum santai. Baiklah, aku malas berdebat. Kalau begitu, diamlah, bentak lawannya, merasa kesal mendengar suara Lin Tian, namun Lin Tian justru tertawa, kalau kau mau keluar, gampang kok. Serahkan saja semua barang yang sudah kau kumpulkan di sini. Orang itu langsung naik pitam, mimpi. Tidak mungkin. Raja Janggut Merah pun merasa syarat yang diajukan Lin Tian terlalu berat, sehingga dia hanya bisa menghela napas. Kalau penipu ketemu penipu, ia sama-sama sial. Penipu? Siapa raja penipu? Tanya Lin Tian sambil tersenyum, merasa geli. Tidak, bukan apa-apa, sahut Raja Janggut Merah tergagap. Lin Tian kembali menatap asap hitam itu. Kau yakin tidak mau mempertimbangkan? Mimpi. Jangan harap. Orang itu jelas-jelas marah dan sama sekali tak mau menyerah. Lin Tian pun tertawa kecil. Baiklah, pikirkan saja beberapa hari lagi di sini. Setelah berkata demikian, Lin Tian bersiap mencari tempat duduk untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, muncul rombongan orang. Mereka adalah orang-orang dari sekte macan hitam, keluarga Chun, dan Qin Shinyue. Hah, kenapa ada lalat-lalat ini lagi? Lin Tian mengeluh, sementara Raja Janggut Merah tersenyum pahit, sepertinya ini bakal merepotkan. Lin Tian menoleh kedua orang temannya. Tenang saja. Mereka berdua hanya bisa mencoba untuk tetap tenang, sementara asap hitam di dalam formasi terus memaki Lin Tian. Saat ketua sekte macan hitam muncul, dia menatap tajam ke arah Lin Tian.
Aku tahu kau pasti bisa keluar dari lembah iblis. Ketua Sekte Hitam, kenapa kau tidak kabur? Tanya Lin Tian mengejek. Namun, Ketua Sekte Hitam berkata tenang, kenapa harus kabur? Semua orang di pulau ini sudah kabur. Kau tidak takut ditangkap iblis? Goda Lin Tian. Sementara Ketua Sekte Hitam menjawab yakin, itu cuma rumor. Lin Tian menunjuk ke arah asap hitam di dalam formasi. Lihat, iblisnya di sana, tapi sudah kujebak. Ketua Sekte Hitam tidak percaya. Setelah menatap asap hitam itu, yang memang setingkat Raja Dewa, dia malah tertawa sinis. Bocah, kau bilang dia iblis? Benar. Kalau tak percaya, masuk saja dan coba lawan dia. Siapa tahu dapat barang bagus, ucap Lin Tian santai. Kalau dia iblis, aku ini Raja Dewa, balas Ketua Sekte Hitam meremehkan. Asap hitam di dalam formasi langsung marah saat diremehkan, aku adalah penguasa Pulau Iblis. Hentikan omong kosongmu. Mana mungkin penguasa Pulau Iblis cuma setingkat Dewa Agung, balas Ketua Sekte Hitam yang keras kepala. Aku ini penguasa Pulau Iblis. Lin Tian dalam hati tertawa getir, iblis ini ternyata memang suka jaga gengsi. Ketua Sekte Hitam malas berdebat lebih jauh, lalu menatap Lin Tian. Bocah, jangan tipu aku pakai orang lain. Ketua Sekte Hitam, kenapa dulu kau menangkapku? Karena keluarga Chun memberimu keuntungan agar Sekte Macan Hitam bisa bangkit, kan? Tapi sekarang, ada iblis di hadapanmu. Lebih berharga dari keluarga Chun, bukan? Kata Lin Tian menggoda. Perkataan Lin Tian memang menggoda, terutama bagi Ketua Sekte Hitam yang selama ini hidup dari hasil merampok. Tapi dia masih curiga kalau Lin Tian hanya ingin menipunya. Chun Mufeng yang takut Ketua Sekte Hitam akan melepas Lin Tian buru-buru berkata, Ketua Sekte Hitam, tangkap dia, dan aku akan berikan separuh hartaku. Mata Ketua Sekte Hitam langsung berbinar. Benarkah? Benar, jawab Chun Mufeng tegas. Ketua Sekte Hitam pun tersenyum puas. Dengar, bocah? Lin Tian malah tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan kalian menangkapku. Seketika Lin Tian masuk ke dalam formasi lembah iblis. Dalam kegelisahan, Ketua Sekte Hitam langsung melompat masuk mengikuti Lin Tian. Tapi Lin Tian keluar lagi sambil berkata pada dua temannya, lihat, satu orang bodoh lagi masuk perangkap. Raja Janggut Merah melongo, kupikir iblis itu sudah cukup bodoh, ternyata masih ada yang lebih bodoh. Ketua Sekte Hitam yang menyadari dirinya terjebak marah luar biasa. Kau, tunggu saja. Lin Tian tertawa, Ketua Sekte Hitam, iblis itu bawa banyak harta. Kenapa kau tak coba lawan? Asap hitam buru-buru berkata, jangan percaya dia. Ketua Sekte Hitam akhirnya sadar dan mendengus marah. Kau pikir aku sebodoh itu? Kau takkan bisa keluar, Lin Tian tertawa. Ketua Sekte Hitam pun mengamuk, menyerang formasi. Sementara itu, Lin Tian menatap kelompok orang yang ketakutan dan hendak kabur. Dengan cepat, Lin Tian mengeluarkan bayangan gurita raksasa dari 9 jiwa pemusnah binatang. Gurita itu segera melilit Chun Mufeng, Chun Wu, Qin Shinyue, Guru Sui, dan beberapa anggota Sekte Macan Hitam. Mereka berusaha keras melawan, tapi gagal. Lin Tian memandang Chun Mufeng dan tersenyum. Patriark Chun, kau kaya sekali ya. Mau apa kau? Chun Mufeng panik. Lin Tian tersenyum, serahkan saja hartamu. Toh, percuma kau simpan. Mimpi, geram Chun Mufeng. Lin Tian menghela napas, kalau begitu, maaf. Sekejap, tubuh Chun Mufeng dihancurkan oleh gurita. Saat jiwanya hendak kabur, Lin Tian berkata dingin, mau menantangku dan masih mau lari? Dengan kuas yang sudah siap, Lin Tian menangkap dan menyegel jiwanya. Chun Wu hanya bisa terpaku ketakutan. Lin Tian tersenyum dingin. Sekarang, apa gunanya kau? Hartamu pasti kau bawa, kan? Lepaskan aku akan berikan apapun yang kau mau. Sia-sia saja. Seketika tubuh Chun Wu juga disegel. Jiang Lian dan Raja Janggut Merah merasa lega karena tidak pernah bermusuhan dengan Lin Tian. Lin Tian lalu menatap Qin Shinyue. Katamu, pangeran itu istimewa? Kenapa repot-repot urusi aku? Aku salah, jawab Qin Shinyue ketakutan. Salah? Percuma. Lin Tian berkata dingin. Guru Sui mencoba melindungi Qin Shinyue. Bocah, jangan macam-macam dengannya. Oh, kau serius mau melindungi dia? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Guru Sui mendengus, lepaskan kami, atau Sekte 1000 jiwa akan memburumu. Aku tidak takut siapapun. Guru Sui langsung mengirim jiwanya ke tubuh Qin Shinyue, lalu tubuh itu meledak. 2 jiwa mereka pun lenyap menjadi cahaya. Semua orang tercengang. Lin Tian hanya tersenyum getir, melarikan diri dengan 2 jiwa sekaligus. Menarik. Apa itu Dual Soul Escape? Lin Tian kembali ke kenyataan dan menjelaskan.
Dual Soul Escape adalah gabungan dari dua jenis jiwa, dan setelah itu, kamu bisa melarikan diri. Jarak antara kamu dan tubuh aslimu akan sangat jauh, tapi syaratnya adalah kamu harus melepaskan tubuh fisikmu. Hei Lian terkejut dan menarik napas dalam. Dia bahkan rela meninggalkan tubuh fisiknya. Benar-benar nekat. Lin Tian tersenyum aneh. Itu lebih baik daripada disegel olehku. Qi Refining segera menimpali. Benar juga. Raja Jenggot Merah menatap dua orang dari lembah iblis itu dan bertanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan dua orang ini? Tonton saja pertunjukannya. Setelah Lin Tian berkata begitu, dia mencari tempat untuk beristirahat. Di dalam formasi, pemimpin sekte hitam berkata marah. Bocah, aku tidak akan biarkan kau berhasil. Apa? Apa pemimpin sekte hitam juga mau menggunakan Soul Escape? Lin Tian mengejek sambil tersenyum. Pemimpin sekte hitam langsung mengeluarkan simbol pelarian dan berkata dengan tatapan tajam. Aku punya ini. Namun, Lin Tian malah tertawa, membuat pemimpin sekte hitam menatap heran. Kenapa kau tertawa? Aku tertawa karena, kalau simbol pelarian bisa digunakan di sini, iblis itu pasti sudah lebih dulu menggunakannya. Masa harus menunggumu? Lin Tian mengejek. Tapi pemimpin sekte hitam tak percaya dan langsung mengaktifkan simbol pelarian itu. Namun, simbol pelarian tersebut tidak berefek apa-apa, membuat pemimpin sekte cemas. Iblis itu berkata, jangan coba-coba lagi, di sini semua jimat dewa atau kemampuan untuk melarikan diri tidak akan berhasil. Bagaimana bisa? Pemimpin sekte hitam tampak sangat frustasi. Iblis itu melirik Lin Tian yang berada di luar formasi dan berkata, bocah, tunggu saja kau. Apa kau masih bisa keluar? Lin Tian mengejek. Iblis itu marah dan berkata, aku pasti akan menemukan caranya. Setelah itu, iblis mulai mondar-mandir di dalam formasi, dan pemimpin sekte hitam ikut mencari jalan keluar. Melihat dua Raja Dewa dalam kondisi menyedihkan, Raja Jenggot Merah menghela napas. Tak kusangka Raja Dewa bisa dipermainkan begini. Saat itu, bayangan ilusi Lin Tian masuk ke dalam formasi. Keduanya menatap Lin Tian dengan penasaran. Aku mau bermain-main dengan mereka. Begitu bayangan iblis Lin Tian muncul, keduanya langsung siaga. Namun, Lin Tian tersenyum. Ini cuma bayangan. Walaupun kalian hancurkan, aku bisa buat lagi. Mendengar itu, iblis mendengus dan berhenti menyerang, kembali mencari jalan keluar. Pemimpin sekte hitam juga tidak peduli dan membiarkan bayangan itu berputar-putar. Namun, bayangan itu menemukan bagian menarik dari formasi. Menarik. Lin Tian tertawa, sementara Raja Jenggot Merah bertanya. Ada apa? Formasi ini ternyata bisa diubah menjadi formasi serangan. Lin Tian tersenyum penuh arti, membuat Raja Jenggot Merah merasa tak enak. Benar saja, hujan api mulai turun dari dalam formasi, apinya sangat panas dan ganas. Keduanya segera menghindar dan mengeluarkan pelindung untuk melawan api itu. Namun, api yang menyentuh pelindung sudah berkurang kekuatannya lebih dari setengah, jadi saat benar-benar menyentuh, efeknya tidak terlalu besar. Sambil bertahan, pemimpin sekte hitam mengejek. Bocah, formasi ini tidak berguna melawan kami. Iblis pun berkata, benar, kekuatannya terlalu lemah. Melihat mereka sombong, Lin Tian tertawa. Tenang saja, ini baru permulaan. Nanti akan lebih mengerikan. Setelah itu, Lin Tian meningkatkan kekuatan formasi. Boom! 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 Serangan terus menghantam pelindung dewa mereka. Bang! 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 Keduanya ketakutan dan terus menghindar. Lin Tian tersenyum. Kalian, kalau mau kompromi, aku bisa lepaskan. Kompromi? Pemimpin sekte hitam bertanya sinis. Wu Junen berkata, betul, serahkan semua harta kalian, aku lepaskan. Keduanya saling berpandangan, lalu berpikir. Lin Tian tersenyum. Bagaimana? Sudah diputuskan? Pemimpin sekte hitam akhirnya berkata. Baik. Dia menaruh cincin ruang hitam di tanah, dekat pelindungnya. Iblis pun meletakkan cincin emas di dekatnya. Bocah, kami sudah serahkan.
Lepaskan kami. Biar aku periksa dulu. Lin Tian memeriksa isi kedua cincin itu. Isinya memang banyak harta. Namun, mereka mengira begitu keluar, tak akan kembali lagi. Lin Tian tersenyum. Aku tak tahu hanya kalian berdua atau ada yang lain, tapi aku sudah dapat yang kuinginkan. Apa maksudmu? Tanya mereka bingung. Lin Tian tersenyum. Alasan aku ke Pulau Iblis adalah untuk mencari sesuatu yang ditukar orang di sini. Jadi kau sudah dapat. Sekarang biarkan kami pergi. Nanti dulu. Lin Tian pergi keluar formasi sambil membawa cincin, membuat dua orang itu marah. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Kalian kira aku akan melepaskan? Kau menipu kami lagi. Iblis mendengus marah, pemimpin sekte hitam juga geram. Bocah, cepat lepaskan aku, atau apa? Bunuh aku? Lin Tian tersenyum sinis. Pemimpin sekte hitam menggertakkan gigi. Kau? Sudahlah, aku pergi. Sampai jumpa. Lin Tian pergi bersama dua temannya. Brengsek. Aku akan bunuh kau. Iblis mengamuk, sementara pemimpin sekte hitam berseru. Aku akan perintahkan sekte harimau hitam memburumu. Silakan, aku tunggu. Jawab Lin Tian sambil tertawa dari kejauhan, lalu menghilang. Namun, iblis mulai tenang dan menatap pemimpin sekte. Aku tahu cara keluar. Apa? Tanya pemimpin sekte kaget. Iblis berkata dingin. Jiwaku sudah di tingkat Raja Dewa. Aku bisa pakai teknik teleportasi jiwa, tapi butuh kekuatan besar. Kekuatan besar? Pemimpin sekte tidak paham. Benar. Kau harus membantuku, lalu kita gunakan sebagian level kultivasi untuk keluar. Mengorbankan level kultivasi? Pemimpin sekte mulai serius. Iblis berkata tegas. Masa kau mau diam saja sementara bocah itu membawa semua harta kita? Ucapan ini membuat pemimpin sekte berpikir keras, akhirnya berkata, baik. Ayo lakukan. Setelah iblis melihat bahwa sekte master akhirnya setuju, mereka semua menjadi gembira. Setelah itu, iblis melepaskan kekuatan dan pusaran yang kuat berputar di sekitar sekte master dan iblis. Di bawah pusaran ini, tingkat kultivasi iblis dan sekte master hitam mulai merosot. Wajah sekte master hitam menjadi jelek, sementara Lin Tian yang sedang terbang di kejauhan tiba-tiba berhenti, berbalik, menatap pulau iblis, dan tertawa, menarik. Ada apa? Raja Api Alis Merah tidak merasakan perubahan apapun dan juga tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, mereka melarikan diri. Apa? Raja Jenggot Merah membelalakan matanya dan dengan cemas bertanya, bukankah mereka bilang formasi itu bisa menjebak mereka untuk waktu yang lama? Ya, mereka bisa bertahan untuk waktu yang lama, tetapi mereka mengorbankan tingkat kultivasi mereka dan menggunakan formasi teleportasi. Mengorbankan tingkat kultivasi? Raja Alis Merah ragu-ragu. Lalu, apakah mereka akan mengejar kita? Setelah menggunakannya, mereka perlu beristirahat setidaknya beberapa hari. Selain itu menghabiskan banyak tingkat kultivasi mereka. Lin Tian tertawa aneh. Raja Jenggot Merah menghela napas lega. Kalau begitu, kemana kita akan pergi selanjutnya? Lin Tian mengumpulkan pikirannya. Kita akan pergi ke kota Mu Tian dan kemudian mencari formasi pemindahan untuk menuju pantai suci di wilayah Ilahi Timur. Raja Jenggot Merah mengangguk, sementara Lin Tian berbalik dan terbang dengan pedangnya, membawa mereka kembali ke kota Mu Tian. Di Pulau Iblis, Iblis dan Sekte Master Hitam berhasil keluar, tetapi tingkat kultivasi mereka sekarang hanya berada di tingkat Dewa 1 bintang. Mereka sangat marah sehingga Sekte Master Hitam mengutuk, aku tidak akan pernah memaafkannya. Namun, Iblis berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Sekte Master Hitam pun bingung, siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia pergi begitu cepat? Tapi tidak peduli apapun itu, Sekte Master Hitam sudah keluar. Dia segera mengumpulkan pikirannya, meninggalkan Pulau Iblis, lalu membawa pasukan macan hitamnya dan menghilang. Beberapa hari kemudian, Lin Tian kembali ke kota Mu Tian. Kota itu masih ramai dan penuh kegembiraan, tetapi ketika Lin Tian muncul, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Lihat, itu anak itu. Benar-benar dia. Kenapa dia masih di tingkat Dewa Abadi? Melihat ini, Raja Jenggot Merah menjadi curiga,
sepertinya banyak orang tidak menyukaimu. Hylian langsung bertanya pada orang-orang di pinggir jalan, apa yang kalian bicarakan? Beberapa orang dengan baik hati mengingatkannya, Tuan muda, sebaiknya kau menjauhi dia, kalau tidak, dia akan mencelakanmu. Mencelakanku? Salah satu dari mereka menjawab dengan hormat, benar, dia telah menyinggung sekte pedang kayu. Sekarang, orang-orang dari sekte pedang kayu telah mengeluarkan perintah buronan di seluruh kota untuk menangkapnya. Mendengar ini, Hylian langsung tercerahkan. Lin Tian tersenyum, seluruh kota memburuku? Pada saat ini, sebuah sosok muncul di depan mereka sambil membawa cambuk ekor kuda. Sosok ini tidak lain adalah Dao Lord Soleski. Hylian melihatnya dan langsung tergagap, bukankah dia terjebak dalam formasi? Raja Jenggot Merah bertanya dengan curiga, Paman Guru? Kau pengkhianat. Raja Jenggot Merah tahu bahwa Lin Tian itu mengerikan, jadi dia berkata dengan canggung, Paman Guru, menurutku lebih baik kita tidak bertarung. Enyahlah. Dao Lord Soleski mendengus, sementara Raja Jenggot Merah tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Dao Lord Soleski menatap Lin Tian dengan tajam. Anak kecil, kalau kau punya nyali, keluar dari kota dan bertarung denganku. Lin Tian berbicara sebelum orang lain sempat mengatakan sesuatu. Kau, seorang dewa, ingin bertanding dengan seorang dewa abadi? Betapa tidak tahu malunya. Tidak tahu malu? Lalu bagaimana denganmu? Kau menjebakku di dalam formasi, kenapa tidak kau sebut dirimu sendiri tidak tahu malu? Dao Lord Soleski sangat marah. Hylian ingin melanjutkan, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, aku sedang tidak punya waktu sekarang. Nanti kalau aku punya waktu, aku akan bertanding denganmu. Tidak punya waktu? Kalau begitu, biar ku buat kau punya waktu. Dao Lord mengeluarkan sebuah lukisan besar dengan diagram trigram di atasnya. Dia melemparkannya ke udara dan langsung berubah menjadi gambar trigram raksasa. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Lin Tian dan yang lainnya sudah menghilang dari tempat itu. Sementara itu, Dao Lord Soleski mendengus dan melompat ke dalam pola trigram, menghilang bersamanya. Ketika kepala pengurus kediaman mau melihat ini, dia langsung berbalik dan berlari kembali untuk memberitahu penguasa kediaman. Setelah penguasa kediaman mendengar ini, dia berkata, sepertinya itu adalah diagram ilahi trigram dari sekte pedang kayu. Diagram? Ya, itu bisa langsung mengirimnya ke Gunung Trigram dari sekte pedang kayu dan kemudian menjebaknya di sana agar dia tidak bisa pergi. Penguasa kediaman menjelaskan. Lalu, bukankah dia sudah tamat? Kepala pengurus terkejut, tetapi penguasa kediaman menjawab, karena keadaan sudah seperti ini, biarkan saja. Baiklah. Kepala pengurus tidak punya pilihan selain pergi. Saat itu, Lin Tian dan yang lainnya sedang berdiri di atas sebuah gunung di atas awan. Gunung itu dikelilingi oleh formasi. Kita selesai. Kita berada di Gunung Trigram. Raja Jenggot Merah kebingungan, sementara Fang Xing bertanya dengan bingung, apa itu Gunung Trigram? Diagram ilahi Trigram langsung terhubung ke Gunung Trigram dari sekte pedang kayu, dan Gunung Trigram secara khusus digunakan untuk menjebak orang. Apakah itu berarti kita tidak bisa keluar? Hylian terkejut, tetapi Raja Jenggot Merah berkata dengan muram, jangankan kita, bahkan Raja Surgawi pun mungkin tidak bisa keluar. Hah? Pada saat ini, Dao Lord Soleski muncul. Dia mengangkat cambuk ekor kudanya dan mendengus, sekarang kau tidak berada di kota Mutian, mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri. Raja Jenggot Merah menjadi cemas, Paman Guru, masalah ini bermula karena aku tidak ingin mengejarnya lagi. Tutup mulut. Sementara itu, Lin Tian tertawa dan berkata, sepertinya kau sangat marah. Tentu saja. Kau menjebakku di sana, bagaimana mungkin aku tidak marah? Dao Father sangat kesal, dan Lin Tian tertawa. Lebih baik terjebak di sana daripada terluka. Luka? Dengan hanya kau? Dao Father segera melepaskan auranya yang kuat. Lin Tian tersenyum dan berkata, kurasa kau sebaiknya menarik kekuatanmu kembali. Kalau tidak, Gunung Trigram ini akan membuatmu menderita. Konyol. Bagaimana mungkin tempat kami bisa membuatku menderita? Lin Tian tersenyum sambil melihat sekeliling dan berkata, Gunung Trigram tidak hanya sesederhana itu, ada juga binatang ilahi yang menjaganya, bukan? Lin Tian melihat sekeliling dan tertawa. Dao Lord Dao Yun memandangnya tajam. Anak muda, kenapa kau tertawa?
Aku sedang memikirkan bagaimana caranya bertemu dengannya, jawab Lin Tian sambil tertawa, lalu memanggil Raja Api, Fire King. Raja Api berdiri dan bertanya penasaran, "Tuan, kenapa kita datang ke Gunung 8 Trigram ini?" "Panggil itu, si pemalas yang suka tidur," ujar Lin Tian sambil tersenyum pada Raja Api, sementara Hylian dan Raja Janggut Merah, Red Bear King, menatap Raja Api dengan bingung. Raja Api hanya mengangguk dan berubah menjadi lautan api yang melonjak ke langit. Segera terdengar suara marah dari udara. "Siapa itu? Siapa yang berani mengganggu tidurku?" Saat itu juga, seekor gorila besar berbulu putih muncul, hanya berupa bayangan, mengambang dengan aura marah. "Dewa Kera Putih, White God Ape," seru Daolord Daoyun sambil menarik napas panjang. Raja Janggut Merah pun gemetar, "Jadi ini binatang suci itu?" Hylian sampai gemetar ketakutan. Raja Api memandang Kera Putih dan berkata, "Hei, tukang tidur, matamu masih sepet sampai tidak kenal aku?" "Siapa kau?" tanya Kera Putih dengan heran. "Sudahlah, cepat keluar temui Patriar Emu." "Patriar Emu?" Kera Putih terlihat ragu sampai ia memandangi Lin Tian, menembus jiwanya, lalu tiba-tiba tampak ketakutan. Lin Tian pun tertawa, "Baguslah kau tahu, jangan berteriak, aku tidak mau semua orang tahu." Kera Putih langsung melesat dan muncul wujud aslinya. Sosok kera raksasa setinggi beberapa orang, menatap Lin Tian penuh hormat. "Tuan, kenapa Anda ada di sini?" "Seseorang mengundangku jadi tamu." Lin Tian tersenyum, memandang Daolord Daoyun. Kera Putih melirik ke arah Daoyun dan bertanya, "Siapa kau?" "Aku penatua dari sekte pedang kayu, Woodsword Sect, penatua awan Dao, Daoyun. Orang ini melukai murid sekte kami, dan aku hendak menangkapnya." "Menangkap dia? Kau tahu siapa dia?" "Siapa dia?" Kera Putih ingin mengatakan, tapi teringat pesan Lin Tian, lalu hanya mendengus, "Pokoknya dia orang hebat." Tapi dia melukai orang. Melukai? Bahkan membunuh pun tidak masalah. Wajah Daolord Daoyun tampak sangat buruk. Hylian dan Raja Janggut Merah bahkan lebih terkejut. Kera Putih menatap Lin Tian dengan senyum penuh hormat. "Tuan, Anda mau tinggal berapa lama di sini?" "Aku rasa tidak bisa lama." Lin Tian tersenyum. "Kenapa?" "Ada urusan lain." Lin Tian tahu ia harus ke wilayah Ilahi Timur. Kera Putih lalu bertanya, "Kau pernah lihat orang tua itu?" "Kau maksud Emu Canyang?" "Ya, dia." Lin Tian tersenyum, "Aku ditangkap di sini, menurutmu aku sudah lihat dia atau belum?" "Apa? Siapa yang menangkapmu?" Kera Putih langsung marah, menatap Daoyun yang gugup, "Aku yang menangkapnya." "Kau cari mati." Kera Putih hendak menyerang, tapi Lin Tian menahan. "Sudahlah, bawa saja aku ke orang itu." "Baik." Kera Putih menunjuk ke suatu tempat, menciptakan jembatan, lalu membawa Lin Tian sambil menyimpan Raja Api. Lin Tian melirik dua rekannya, "Ayo ikut." Mereka merasa aneh, tapi tetap mengikuti. Sekte pedang kayu berada di sebuah pulau raksasa. Banyak orang lalu lalang. Begitu Kera Putih keluar dari gunung, semua orang gempar. "Lihat, itu binatang suci, Dewa Kera Putih." "Siapa orang itu? Kenapa Kera Putih hormat begitu padanya?" Tak lama, Lin Tian dibawa ke sebuah aula. Kera Putih berkata, "Aku hanya bisa membawamu masuk. Yang lain tunggu di luar." "Baik." Lin Tian menyuruh dua orang temannya menunggu. Sementara Kera Putih memegang Lin Tian dan melesat masuk, seolah memasuki ruang lain. Setelah mereka pergi, Raja Janggut Merah berkata, "Hei, siapa dia sebenarnya?" Semua terdiam, "Kami juga tidak tahu." Raja Janggut Merah menoleh ke Daoyun yang masih melongo, "Paman Guru, tenanglah." "Aku tenang, kok." Daoyun mulai sadar, tapi masih syok. Raja Janggut Merah tersenyum, tapi dia kenal Kera Putih. "Lalu kenapa?" "Sampai ketua sekte pun susah memerintah Kera Putih, tapi dia bisa." "Kau berani melawan dia?" "Kenapa tidak berani?" Daoyun berkata keras, tapi jelas ragu dan seolah ingin sembunyi. Di dalam aula gelap, Kera Putih berkata pada seorang kakek yang tampak membatu, "Hei, orang tua, Tuan datang menemuimu." Kakek itu tampak sangat lemah, seperti mau mati kapan saja. Lin Tian bertanya, "Apa yang terjadi padanya?"
Dia diserang saat melawan Kaisar Dewa, lalu disergap dan terpaksa mempetrifikasi dirinya untuk bertahan. Sejak itu tempat ini tertutup, jelas Kera Putih. Disergap? Ya, katanya penyerangnya mengerikan, mungkin seorang Kaisar Dewa. Lin Tian tak menyangka. Ia berjongkok di depan si kakek, baru 10.000 tahun, yang dulu gagah perkasa, sekarang jadi begini. Tiba-tiba suara lemah terdengar, "Siapa kau?" Lin Tian tersenyum, "Menurutmu siapa?" Kera Putih mengejek, "Mu Chanyang, itu tuanmu, masa kau tak kenal?" "Tuan?" Mu Chanyang bingung, lalu Lin Tian melepaskan kekuatan jiwanya. Melihat itu, tubuh batu Mu Chanyang bergetar, Lindi?" "Tenang saja," kata Lin Tian. Mu Chanyang menghela napas lega, "Kupikir aku tak akan pernah bertemu kau lagi. Aku masih hidup, tentu saja bisa bertemu. Aku dengar dulu kau mati di Gurun Alam Dewa, makanya aku kira kau takkan kembali. Sebetulnya aku tidak mati, hanya memulai kultivasi dari awal." Mu Chanyang terdiam, pantas saja dia bilang kau akan kembali. Lin Tian penasaran, "Dia?" "Ya, 5.000 tahun lalu, saat aku hendak menembus tingkat Kaisar Dewa, muncul bayangan hitam. Dia bilang temanku dan bilang kau akan kembali. Aku kira dia bohong." "Bayangan hitam?" Lin Tian makin penasaran. "Ya, bayangan itu. Saat aku bicara dengannya, dia menyerang diam-diam, makanya aku berubah batu. Kera Putih kubangunkan untuk menakutinya supaya kabur." Lin Tian merenung setelah mendengar itu, sepertinya mereka adalah kelompok yang sama. "Kelompok yang mana?" Mu Chanyang bingung, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ada sekelompok orang yang selalu menjadi musuhku. Mereka bahkan tahu tentang aku yang melatih ulang kekuatan, dan mereka mulai menargetkan orang-orang yang kukenal, termasuk murid-murid dan cucu-cucuku." "Apa?" Mu Chanyang terkejut, "Ada hal seperti itu?" Lin Tian tersenyum pahit, "Tapi sampai sekarang, aku masih belum tahu siapa tokoh besar di balik semua ini. Jangan khawatir. Suatu hari nanti, ketika kekuatanmu pulih, kau pasti akan menemukan mereka." Lin Tian mengangguk, tapi dia masih khawatir soal Mu Chanyang. "Sekarang bicara soal dirimu, apa kau baik-baik saja?" "Jiwaku memang sedikit terluka, tapi aku bisa pelan-pelan memulihkan diri dalam beberapa ribu tahun. Setelah itu, seharusnya tidak ada masalah." Mu Chanyang menjelaskan. Barulah Lin Tian merasa lega, "Baguslah kalau begitu." Mu Chanyang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana kau bisa sampai ke sini?" Lin Tian pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya satu persatu. Di akhir ceritanya, dia tersenyum dan berkata, "Kau tahu, kenapa selalu ada orang keras kepala di sekte pedang kayu ini? Memang, Daolor Soleski itu punya watak keras kepala, dan dia sangat melindungi orang-orangnya." Mu Chanyang berkata dengan canggung, "Melindungi yang lemah? Mirip sekali denganku." Lin Tian tertawa, sementara Mu Chanyang tersipu, Aku akan bicara dengannya." "Untuk apa dibicarakan?" Lin Tian tersenyum tak berdaya. Namun, Mu Chanyang ragu, "Tapi, dia pasti akan cari masalah denganmu. Bilang saja padanya jangan ganggu aku lagi. Dan soal muridnya, aku akan bebaskan dia." "Baiklah." Lin Tian pun akhirnya merasa lega. "Kalau begitu, rawat baik-baik lukamu. Aku akan pergi dulu. Kalau ada kesempatan, aku akan kembali." "Baik." Mu Chanyang tampak sangat senang mendengarnya. Sementara Kera Dewa Putih berkata hormat, "Tuan, biar aku antar Anda." "Ayo." Lin Tian tertawa, lalu pergi. Mu Chanyang segera memanggil Daoyun yang berdiri di luar aula, "Dewa Daoyun, masuklah." Daoyun yang berdiri di luar segera masuk. Saat Lin Tian keluar, mereka berpapasan, membuat Daoyun memandang Lin Tian dengan tatapan aneh, lalu buru-buru masuk ke dalam. Sementara itu, Lin Tian keluar dan melepaskan Yukin, bahkan mengembalikan tubuhnya. Melihat bahwa dia sudah kembali ke sekte pedang kayu, Yukin langsung senang. "Bagaimana? Kau takut, kan?" Namun, Raja Jenggot Merah berkata, "Senior, kau salah paham." "Salah paham apa?" "Ini wilayah kami, sekte pedang kayu, dan satu-satunya alasan dia membebaskanku adalah karena dia takut," kata Yukin dengan bangga. Raja Jenggot Merah bingung menjelaskan, hanya bisa berkata,
Senior, kau benar-benar salah paham. Junior, dia sudah di sini, harusnya kau senang. Kenapa malah bilang aku salah paham? Yukin tidak mengerti. Raja Jenggot Merah hanya menunjuk ke arah kera Dewa Putih. Apa kau tidak lihat makhluk dewa itu? Itu kera Dewa Putih milik sekte pedang kayu? Ini pertama kalinya Yukin melihatnya, dan dia langsung kaget. Ya, tapi makhluk dewa itu sangat akrab dengannya. Akrab? Mana mungkin? Yukin tidak percaya. Namun, kera Dewa Putih menatapnya dan berkata, "Jangan kurang ajar." Yukin langsung ketakutan, dan saat itu juga Dewa Daoyun muncul dengan tampang kusut. "Guru, Anda datang tepat waktu." Yukin berlari ke arah Daoyun seperti menemukan penyelamat. Melihat muridnya baik-baik saja, Daoyun bertanya, "Kau tidak apa-apa?" "Ya, sekarang aku baik-baik saja." "Tapi orang ini, kenapa bisa bersama makhluk dewa kita?" Yukin bingung. Dewa Daoyun juga tak tahu, tapi berkata, "Ketua sekte bilang dia adalah tamu agung sekte pedang kayu. Mulai sekarang, siapapun yang melihatnya, harus memperlakukannya seperti melihat ketua sekte. Jika tidak, akan dihukum berat." "Apa?" Yukin kaget, "Tamu agung? Disamakan dengan ketua sekte?" Kera Dewa Putih memandang rendah murid-murid ini, bocah-bocah bodoh. Tak ada yang berani melawan ucapan makhluk dewa, mereka hanya bisa berbisik, bertanya-tanya siapa sebenarnya Lin Tian hingga bisa begitu dekat dengan makhluk dewa, bahkan dihormati ketua sekte. Sementara itu, Lin Tian tersenyum ke arah Raja Jenggot Merah, "Kau bisa tinggal di sektemu, tak perlu ikut aku lagi." "Apa? Tak ikut lagi?" Raja Jenggot Merah tampak kecewa, tapi Lin Tian tersenyum, "Ayo pergi." Kera Dewa Putih berkata, "Aku akan mengantarkan kalian." Dengan kekuatannya, kera Dewa Putih membawa mereka melompat jauh dari tempat itu, sementara semua orang yang melihat hanya bisa saling pandang kebingungan. Yukin kemudian mencubit telinga Raja Jenggot Merah. "Ayo, ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi?" Raja Jenggot Merah mengeluh, "Senior, lepaskan dulu. Ceritakan yang benar." Yukin mendelik kesal. Bahkan Daolor Soleski mengerutkan dahi. "Ayo, katakan siapa dia dan apa yang terjadi dengan kalian?" Raja Jenggot Merah, meski tak tahu identitas Lin Tian, menceritakan semua kejadian, termasuk perselisihan mereka dan kejadian di Pulau Iblis. Semua orang melongo saat mendengarnya. Yukin berkata terbelalak, "Apa? Dia menghancurkan Pulau Iblis?" "Ya, bahkan menipu ketua sekte Macan Hitam." Raja Jenggot Merah berkata gugup, sementara Yukin tak percaya, padahal dia hanya seorang abadi. Orang itu jago soal formasi. "Guru paman, senior, mulai sekarang, kalau ketemu dia, jangan cari masalah. Bukan cuma dia, makhluk dewa dan ketua sekte pun tak akan membiarkan kita." Raja Jenggot Merah membela Lin Tian. Namun, Yukin tetap kesal, "Tidak, aku harus mencari tahu." Setelah bicara, Yukin langsung terbang pergi. Daolor Soleski mengeluh, "Bocah itu, kenapa keras kepala sekali?" "Guru paman, sebaiknya Anda kejar dia. Kalau dia benar-benar membuat Lin Tian marah, bisa bahaya." Akhirnya, Dewa Daoyun terpaksa mengirim pesan pada Yukin. Sementara itu, kera Dewa Putih menurunkan Lin Tian di tempat dekat lautan sebelum berpamitan. Setelah kera Dewa Putih pergi, Lin Tian tersenyum pahit, "Sepertinya aku harus kembali ke kota Mu Tian lagi." Namun Luolian bertanya heran, "Kakak Lin, kenapa kau bisa begitu akrab dengan makhluk dewa dan ketua sekte pedang kayu?" "Hanya teman." Lin Tian menjawab santai, meskipun dia sendiri merasa aneh. Tapi dia hanya tersenyum, "Ayo, jangan banyak tanya." Lalu Lin Tian membawa mereka ke kota Mu Tian. Sesampainya di sana keesokan harinya, Lin Tian berkata, "Arai teleportasi ini, jangan-jangan harus bikin janji lagi?" "Tidak perlu janji, tapi perlu uang." "Oh, uang? Itu gampang." Mereka pun masuk kota. Orang-orang terkejut melihat Lin Tian kembali dengan selamat, dan kabar itu cepat menyebar ke keluarga Mo. Kepala pengurus langsung mencari kepala aula bela diri. Karena curiga, kepala aula itu pun memerintahkan agar Lin Tian diundang ke sana. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?